Selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini saya Prasprediri Ramapester akan mempresentasikan tahap pembuatan makalah yang baik dan benar. Makalah merupakan karya tulis ilmiah yang menyajikan sesuatu berdasarkan data yang bersifat empiris objektif, yang bentuknya formal, sehingga kata dan kalimatnya harus mengikuti kaidah EYD yang baik dan benar. Langkah-langkah penyusunan makalah. Terdapat tiga langkah. Yang pertama, persiapan, yang kedua penulisan, dan yang ketiga pemeriksaan. Kita mulai dari persiapan dulu ya. Pertama, persiapan. Mengumpulkan referensi terkait judul makalah, membaca buku yang dijadikan referensi, mengembangkan kerangka makalah. Dan yang kedua, penulisan. Mengkaji berbagai sumber yang diperoleh, menguraikan intisari pemahaman penulisan makalah berdasarkan sumber. Dan yang ketiga, pemeriksaan. Penulis melakukan pemeriksaan isi makalah terkait EYD sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang selanjutnya kita masuk ke struktur penulisan makalah. Yang pertama A, halaman sampul atau cover. Dan yang kedua B, kata pengantar. Dan yang ketiga C, daftar isi. Dan yang keempat D, daftar tabel. Kalau ada daftar tabel silakan masukkan, kalau tidak ada tidak usah. Dan yang kelima E, bab 1 pendahuluan. Dan yang keenam bab 2 pembahasan. Dan yang ketujuh bab 3 penutup. Dan yang ke-8 daftar pustaka dan lampiran. Kalau ada lampiran silakan masukkan, kalau tidak ada tidak usah. Yang diwajibkan dimasukkan di sini daftar pustaka. Selanjutnya kita masuk ke yang pertama ya, halaman sampul atau cover. Yang pertama judul makalah, dan yang kedua tujuan pembuatan makalah. Yang ketiga nama dosen pengampu. Dan yang keempat logo kampus. Kelima nama penulis mahasiswa dan NIM. Dan yang keenam, sorry ada penulisan. Seharusnya yang ketujuh ini keenam. Nama jurusan. 8 nama fakultas. Dan yang 9 nama universitas. 10 kota dan tahun. Nah, ini contoh sampul makalah yang saya buat yang berjudul pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19. Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik mata kuliah bahasa Indonesia. Dan dosen pengampunya Bupatmat Tuasikal SPD MPD. Dan di bawahnya ini logo kampus. Dan yang disusun oleh saya sendiri Prasprediri Ramapester. Dan di bawahnya itu ada program studi, fakultas, dan universitas, dan tempat dan tahun. Selanjutnya kata pengantar. Kata pengantar berisi dalam pembuka terkait dengan penulisan makalah ini. Nah, ini contoh yang saya buat kata pengantar ya. Dan selanjutnya daftar isi. Daftar isi berisi susunan isi makalah, judul dan nomor halaman sehingga makalah yang ditulis dan disusun terlihat rapi. Ini contoh daftar isi yang saya buat. Dan yang selanjutnya bab 1 pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan.
Nah, ini contoh-contoh yang saya buat. Contoh yang saya buat, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Selanjutnya, kita masuk ke bab kedua, pembahasannya. Pada bab 2 berisi pembahasan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Nah, ini contoh pembahasan yang saya buat. Seharusnya pembahasan yang kita bahas dan buat itu seharusnya detail ya. Tapi saya buat dan saya jadikan contoh di sini karena masih terlalu panjang yang saya buat. Jadi saya berikan contoh yang sebagian saja. Dan yang selanjutnya bab 3 penutup. Pada bab 3 berisi penutup dari makalah ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran atau masukan dari penulis terhadap makalah yang telah dibuat. Ini contoh kesimpulan yang saya buat dan saran yang saya berikan. Dan yang selanjutnya daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka berisi sumber yang digunakan pada makalah ini, berupa buku, jurnal, berita, majalah, dan sebagainya. Ini contoh daftar pustaka yang saya buat, dan saya ingin memperlihatkan makalah yang saya buat secara lengkap. Nah, ini contoh pembuatan makalah yang telah saya buat berdasarkan struktur penyusunan makalah yang baik dan benar. Yang pertama, dimulai dari sampul. Judul pembuatan makalah, dosen pengampu, logonya, yang disusun oleh program studi, fakultas, dan universitas, serta tempat dan tahun. Adapun juga kata pengantar dan daftar isi. Dan ada bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Dan yang kedua pembahasan. Ada pengertian pembelajaran online. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran online. Ini yang saya buat ya di dalam makalah saya. Ini yang berdasarkan saya buat ya. Dan selanjutnya yang masuk ke dalam bab 3, yaitu penutup. Yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang saya masukkan dan saran yang saya berikan. Masuk ke daftar pustaka. Dan sekian presentasi saya saat ini. Jikalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga
presentasi saya saat ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam kesehatan.